Oh, jadi kalau sudah panen, oh ternyata bisa dibikin keripik, bisa dibikin abon, macam-macam Pak. Teman-teman dari teknologi hasil pertanian yang akan mendampingi itu. Nah, dari teknologi pertanian untuk bikin fish jelly. Bapak Ibu tahu seluruh restoran Korea, Balikpapan ke Samarinda itu mendatangkan barangnya semua dari Jakarta Pak Kades. Sakit, jadi kita ini konsumen aja. Tapi kenapa sih kalau nggak bisa diproduksi sendiri semacam itu? Ternyata bikinnya nggak sulit Ibu, pakai kompor Ibu bisa sudah. Ternyata kayak gitu. Jadi kalau Ibu bikin frozen ya makanan fishball yang dimakan di restoran Korea atau ikan Inggris itu bikin sendiri bisa. Dari ikan laut boleh, dari ikan tawar boleh, semacam itu. Jadi jangan ketinggalan zaman. Nah, itu makanan itu dibuat di restoran Jepang iya, dibuat jajanan anak-anak iya, semacam itu. Nah, jangan lagi berpikir siapa juga yang makan di Padang Jaya ini untuk yang segitu banyak. Udah, jangan gitu. Makanya saya nanti akan dampingi Bapak Ibu berapa desa, pertemuannya memang nggak akan, silaturahmi saya nggak akan habis sini. Mudah-mudahan Ibu nggak bosan sama namanya Bunda Jijah ya. Nanti ditagih itu nanti. Kita akan koneksikan dengan dinas-dinas terkait bagaimana nanti supaya punya izin. Jadi kalau sudah beredar ke luar daerah, punya izin edar, semacam itu. Begitu juga yang barangkali bapak-bapak ada yang produksi ikan, semacam itu nanti tekniknya Mbak Putri yang akan bisa sama Prof. Esti yang akan gitu. Bagaimana itu bisa diedarkan? Ada syaratnya. Bagaimana bungkusnya perlu dipelajari. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Itu memang ilmu pengetahuan kadang-kadang kita perlu sekolah dikit. Semacam itu. Nah, diajari juga nanti cara marketingnya gimana. Alhamdulillahnya Bapak Ibu kemarin dari hasil berembuk di Universitas Mula Warman kita ada program pangan tahun 2023 dan biasanya memang tidak setahun, bisa 2 atau 3 tahun. Desa Padang Jaya ditunjuk ya Pak untuk menjadi pilot project khusus produk olahan ikan. Itu insya Allah kita bersama-sama. Jadi insya Allah kita akan sering ke Desa Padang Jaya mendampingi sampai tuntas tahun ke depan. Ibu-ibu di sini sekarang sudah punya izin apa, yang belum apa, semacam itu. Kami kemarin mendampingi Muara Barat 5 tahun. Dari tahun pertama ya hasilnya laut aja, sampai sekarang BUMDes-nya punya tambak sendiri Pak. Tapi tambaknya pakai sering. Urusan tambak itu urusannya Prof. Esti. Urusan saya mendampingi bagaimana kontrak, bagaimana kan sudah mulai banyak Bu produksinya. Mulai dikirim ke Surabaya, Jakarta, ke Padang, ke Bandung, keliling. Jadi harus punya kontraknya dilihat bagus atau enggak, repliking atau enggak, semacam itu. Repliking itu nanti misalnya jualan keripik yang di sini ada keripik atau ada olahan ikan. Nah, dari Surabaya minta 1 ton, tapi dari sini harganya 10.000. Nah, di sana pakai label sendiri, pengetahuan hukum. Kenapa Bapak Ibu penting mengetahui hal itu. Kemarin kami mendampingi Bro, dia bikin ini Pak Kades. Jadi dia itu dikeripik dari daun singkong ditumbuk dengan bumbu rendang terus dikeringkan bulat-bulat begini Pak. Nah itu Malaysia sudah minta, tapi sayang nama mereknya itu rendang singkong kajol. Saking ngefansnya sama kajol Pak. Nah, memang itu dilahirkan pas waktu dia itu kuc-kuc hotahe dulu gitu. Kemarin di Padang Jaya apa namanya? Manohara. Ya ada. Nah, kalau kayak begitu, punya merek begitu, nah coba Ibu nanti pelajari bagaimana. Ada namanya hak kekayaan intelektual. Enggak boleh Pak, nama yang sudah punya brand.
ditutup. Nanti bisa pelajari kasusnya Ruben Onsu, geprek bensu, kalah Pak, 6.000 loh Pak, gedenya si siapa Ruben Onsu itu, 6.000 titik di Hongkong aja berapa kayak gitu, dia harus bayar ganti rugi sampai 26 miliar. Mumpung ini masih belum, tahun depan kita bisa berdasarkan namanya itu hak kekayaan intelektual. Nggak mungkin lah kalau sudah masuk ekspor pakai merek kajol, paketnya harus dirubah, ngurus mereknya supaya penting itu untuk ya kadang-kadang nama anaknya ya Keripik Rizky, nah semacam itu ya, harapannya ada Rizky, ada berkah, sekaligus nama anaknya juga ditempel di situ. Ternyata bukunya 10.000 orang yang pakai merek Rizky. Ya kan? Penting Bapak Ibu sekalian, bagaimana itu punya pengetahuan. Mumpung kita masih belum kalau sudah bagaimana apa yang perlu kita perbaiki, kita siap-siap. Jadi memang pekerjaan semacam ini tidak bisa minggu depan selesai. Mohon bersabar sampai nanti kompak. Jadi ada produk unggulannya, kalau mau cari fish jelly dikeluarkan dari sini gitu Pak. Ada mana yang diunggulkan, makanya bentuk kelompok. Saingan boleh, sikut-sikutan tidak, itu prinsip. Woman support woman pertama. Nah, produk UMKM itu juga bukan produk olahan saja. Misalnya kayak sekarang ayam dibekukan. Kenapa kalau lele dari sini nggak di frozen Pak? Sudah dibumbuin. Iya, nah kayak begitu bagaimana tekniknya harus diapain supaya 3 bulan atau berapa umurnya, itu kan ada tekniknya. Aku mau lidah Pak yang kemarin ke sini itu orangnya di laboratorium fakultas hukum. Kalau ada produk tahun depan diperiksa, dilapat, nggak usah pakai alat yang mahal, pakai laboratoriumnya fakultas hukum dipersilahkan. Unggul bukan fakultas hukum. Jadi kandungan. Muara Badak punya mangrove itu dipakai sirup Pak. Nah, untuk bisa diizin edar harus tahu kan kandungannya apa, dibawa juga umum. Oh kandungannya mengandung ini tempel di sini. Mengandung bahan beracun atau tidak? Tidak. Nah, berarti layak untuk diedarkan, dikonsumsi. Terus gitu jualan. Kalau enggak Bu, kita nanti kebanjiran produk-produk dari luar, gitu ya Mas Andre ya. Bagaimana sekarang produk Cina, produk Jepang, produk Korea itu, dan kita makan semua di sini. Karena itu produknya dari luar negeri pasti diawetkan, banyak pengawet. Nah kita konsumsi banyak pengawet. Tapi kan lain kalau produknya dari Padang Jaya, terus ke Balikpapan, diedarkan di Samarinda, Balikpapan, paling tidak Kalimantan Timur kan nggak butuh waktu yang lama sehingga bahan pengawetnya nggak sebegitu banyak. Nah, kalau dari Korea Bu nyampe ke sini aja mungkin 2 bulan lagi. Nah kalau dari kita kan enggak ya. Unggulan kita di situ. Nanti ada tim marketingnya, makanya nanti akan saya akan bentuk kelompok-kelompok karena harus bagi tugas. Jangan semuanya belajar urusan dapur. Marketing harus ada yang pinter. Siapa di sini yang sudah punya Instagram, angkat tangan. Nah, yang produknya sudah punya Instagram, ayo. Produknya sudah di TikTok kan sudah? Nah, yang ditonton Bunda Korna terus produk Anda sekalian ini rasanya bandit nih ya. Oh dari Padang Jaya ya kayak gitu juga deh. Iya kan? Nah, kalau enggak berarti itu pekerjaannya anak-anak yang masih muda, karang taruna yang bikin itu ibunya produksi. Nah kadang-kadang kita ini pinter produksi Bu, nanti jualnya enggak. Iya kan, bingung kemana, tawarkan titipkan gitu aja. Udah enggak gitu lagi. Iya kan? Nah, saya sedikit mau kasih tahu tentang hukum. Bapak Ibu, enggak, mengapa penting kita punya pengetahuan tentang hukum? Karena nanti kalau kita sudah
berjualan keluar daerah, produk kita apa, itu kita dianggap tahu. Walaupun ibu tidak tahu, karena namanya peraturan itu dianggap tahu. Nah, aspek hukumnya apa aja? Begini Bapak Ibu, kenapa perlu tahu? Setiap orang itu punya hak dan kewajiban. Setiap mau jamu pun, jamu sekarang harus ditempelkan. Oh iya, kunyit asam, ya isinya kunyit pasti harus ada asam. Asamnya itu asam apa? Jawa atau citrum? Ya kan? Kalau dijual ke tetangganya, pokoknya kecilnya diminum. Tapi kalau produk ibu sudah masuk di Indomaret, Lotte Mart misalnya gitu, ya kan? Sekarang dijual loh kayak gitu kan? Nah, harus bisa tembusnya kayak gitu. Nah, harus ada. Pentingnya di situ Bapak Ibu, apa haknya produsen, kewajibannya juga apa penting di situ. Nah, kalau kita punya perizinan, punya badan hukum misalnya kayak gitu ya, operasi apa bentuknya, atau nanti BUMDes-nya mau bentuk apa, kelompok paguyuban UMKM-nya gitu, dan itu bergerak, itu dianggap unggul. Pasti dianggap unggul, karena apa? Oh iya, serius. Contoh aja Bu, mau bikin keripik balado ini sudah siap sedia. Jangan sampai kita harus berjejaring belinya di mana, ya kan? Misalnya beli di mana? Kalau bisa, yang tetangga sebelah sana produksi ya. Aku ambil lombok di kami, ya. Jadi siklusnya hidup di desa. Nah kalau kayak begitu, Muara Badak begitu Bapak Ibu. Dia tidak lagi ambil ikan di luar, kecuali memang kurang. Sudah sinergi dengan petaninya yang lain. Oh ya, bandeng lagi ya Mas Andri yang dipakai ya, bandeng lagi. Tapi namanya dengan tetangga sendiri kan susah. Kalau yang datang ikannya kadang-kadang apa, baunya sudah tidak enak, tidak layak begitu Pak untuk dikonsumsi lagi. Nggak enak, jadi harus ada kontrak. Oh ya, kalau sampai barangnya yang nggak bagus karena ini produk makanan, bisa direkrut. Nah, perlu belajar biar bukan kontrak kayak kontrak kerja yang macam-macam gitu ya. Nah, kalau sudah kayak gitu jangan perlu, dan itu terpercaya. Bapak Ibu, terus kesempatan terbuka untuk bekerja sama dengan talent terbaik dari lembaga pembiayaan. Untuk UMKM, Bapak Ibu, negara kita itu mensupport banyak. Lembaga perbankan, ini saya bahasakan awal. Kalau mau utang, bank mau. Kalau mau nunggu hibah pemerintah provinsi, kabupaten, itu ada anggarannya. Kan pasti yang dipilih itu memang yang jelas legal. Kadang kita sebelum yang dapat kok ya itu aja. Ya enggak, itu loh usahanya udah gede. Iya Bu, karena syaratnya itu Bu, karena dia harus punya NPWP sudah punya PIRT-nya, yang disupport begitu. Nah yang kecil ini, makanya kalau mau akses ke arah sana, di banyak provinsi, banyak apa, kita masih sama-sama ya Bu penuhi. Nanti dari fakultas itu bantu urusan itu, semacam itu. Nah, bekerja sama dengan talent terbaik. Sekarang musimnya endorse. Karena ada beberapa itu sudah di endorse artis. Ada Amplang, di Samarinda ada beberapa itu di endorse. Nah, kalau sudah di endorse itu kan produknya harus terpercaya ya, bukan produk abal-abal. Kadang-kadang ini produk saya ini enak-enak, tapi namanya apa, mereknya nggak apa, juga nggak tahu Bu. Kemarin itu kami ketemu keripik kerupuk bandeng ya, warnanya putih, bulat merah gitu aja, nggak ada mereknya apa. Nah kan dikira kerupuk yang digoreng pakai pasir itu kan, persis mirip itu, tapi kalau digigit enak.
Jangan sampai kita kayak gitu kan sayang ya Bu. Ternyata itu dari ikan bandeng. Gimana ya? Saliki. Ternyata ibu itu sudah jualan 15 tahun. Kerupuknya memang enak. Dia kirim setiap 2 minggu sekali itu ke Jakarta. Acakan di Jakarta, gimana kirim? Di packing lagi. Dia di sini jual 1 kilo 20.000, 100. Di sana 370. Kayak apa Bu? Jauh kan? Jauh. Ya kayak gitu kita yang di sini susah-susah bikin bandengnya dikorek tiap hari, lidi-lidinya duri-durinya dicabut. Di sana tinggal rebel karena di sana tidak masak. Nah, gimana nanti Padang Jaya harus bareng-bareng. Untuk sini kuat pusat sentra apa gitu. Nah itu nggak bisa kerja sendirian. Saya berharap ibu-ibu di sini kompak pada mau. Saya juga mau kompak sendiri. Insya Allah mudah-mudahan kita semua panjang, diberikan sehat, diberikan kekompakan, kesabaran untuk berjuang bareng-bareng semuanya. Kalau usahanya bagus kan lapangan pekerjaan ada pasti. Berapa itu satu kelompok berapa? 4. Satu kelompok 4. Salopale satu kelompok 4 UMKM. Satu UMKM biasanya berapa pekerja? 5 sampai 10. Ada yang 10. Nah kalau berarti satu kelompok 40 orang. Satu hari berapa? 100-150 ribu. Paling bikin dari pagi sampai jam 10. Itu dulu 3 tahun yang lalu ya belum apa-apa. Begini, kemudian ada boleh atau bikin koperasi. Kalau sudah ada bumdesnya nambah enak karena bumdes itu kan juga sudah badan hukum, asalkan sudah jelas aturannya di bumdes itu nanti bagi hasilnya bagaimana diatur, kelompok kerjanya diatur, siapa bagian kerupuk, siapa bagian kisgel, siapa yang produksi nugget, sambal ikan siapa, kayak jangan dikira loh Bu sambal itu nggak laku. Gitu sekarang Bu sambal Bu lupa macam-macam. Kemarin produksi sambal ikan nila, ikan lele, teri, sama mangrove, buah mangrove. Jadi buah mangrove bisa dipakai untuk macam-macam juga, bisa tepung, ada cake yang bisa dibikin. Nah, salah satunya perikatan kontrak. Di lingkup usaha itu banyak kontrak yang harus dipelajari. Nanti saya cuma kasih tahu aja, nanti kita belajar itu. Kadang-kadang Pak teman sewa usaha karena hal tertentu sudah laris dagangannya Pak pindah. Enggak, saya nanya. Jadi enggak, apalagi kalau usaha itu pakai rumah produksi yang apa ya, karena ruangannya masih disewa, nah itu perlu juga kontrak. Terus saya punya pengalaman rada tidak enak itu area Tarakan pada saat kontrak pembiayaan. Mereka akhirnya terikat pada kontrak-kontrak yang merugikan, bunganya tinggi, nggak tahu ya. Cara nagihnya tanggal berapa dengan cara kayak apa nggak tahu. Bahasa kita bantetel ya. Pinjol lagi marah. Harus selektif. Mentang-mentang butuh modal terus sembarang pokoknya datang, jangan. Kontrak yang harus ditandatangani ibu harus paham. Pengusaha biar duitnya cuma 1 juta, 2 juta, kita harus lihat betul-betul. Karena kan itu banyak sekali sistem ijon Bapak Ibu. Pupuknya dikasih dulu, apa yang dikasih dulu nanti dibeli dengan harga segini pokoknya itu. Produksinya mudah Bapak Ibu. Waktu mudah itu kualitas ekspor. Jadi waktu harga dolar naik, harganya tetap segitu aja. Yang enak yang menjual kok modalin awal segini kayak gitu. Padahal $1 hari itu bisa di angka 14.000. Dia cuma beli di angka 8.000. Jadi seharusnya bisa berbagi dengan adil karena nggak paham ini
jadi sembarangan semacam itu. Termasuk haki ini hak kekayaan intelektual. Saya yakin banyak temuan-temuan Bapak Ibu sekalian yang original gitu. Siapa juga yang nemu sirup mangrove itu diapain kayak gitu kan. Saya juga kalau nggak ikut program ini nggak tahu saya pohon mangrove itu bisa ternyata kalau dikeringkan jadi tepung bikin kue macam-macam. Hebat-hebat ibu-ibu itu di dapur Bu. Ada aja produknya itu yang keren-keren gitu. Terus yang nanti kita upayakan tahun depan mau bikin rencana perizinan. Kalau Bapak Ibu akhirnya sudah punya produk, perizinan harus dimiliki oleh UMKM karena untuk bisa nembus pasar misalnya nitip ke Lontema, ke mall, kemana itu memang harus ada izinnya. Tak bisa sembarang nitip kayak kita nitip di warung. Mereka punya standar semacam itu. Nah, kalau ketenaga kerjaan nampaknya masih belum bisa kita bicarakan. Kita akan ke depan mempelajari ini untuk bisa ya, di samping itu mempelajari produk-produk yang lain. Nanti menentukan cara jualan itu bagaimana. Karena ibu tetep sama ibu jualan online itu nanti kalau ketemu pajaknya juga berbeda semacam itu. Jangan khawatir Bu sama pajak, nanti dihitung. Kadang-kadang orang itu nanti aja dulu bayar NPWP-nya nanti aja dulu gitu ya. Nanti bayar pajak enggak, itu masuk. Jadi ibu nggak lagi kalau mau jualan itu bahan bakunya apa aja ditambahkan. Nanti ada diajarin ditambahkan. Oh pajaknya berapa? Oh gasnya berapa? Oh tenaga kerjanya berapa persen? Bu kok bisa sih jualan murah? Nggak bisa kayak, masa ini harganya 10.000? Ya, terus tenaga kerjanya nggak dihitung. Kan saya masak sendiri. Ya itu kan Bu, gitu. Itu dihitung kayak gitu. Ya kan, kompornya itu alat-alatnya, alat saya sendiri. Dihitung biasanya 15% Bu. Karena alat itu nanti semakin lama dipakai kan ada kerusakan. 1 tahun, 2 tahun itu perlu maintenance, perlu diperbarui itu. Tahun depan 2023 kita akan running belajar itu sambil nanti produknya apa. Di sini yang ibu bapak ibu tentukan sendiri. Ini kalau hakim, nah kayak begini. Bikin merek salah satu contohnya. Ibu kalau itu sudah lihat Bandeng juara, langsung otaknya orang Semarang. One the only, Bandeng juara Semarang. Padahal ini ya banyak orang jualan Bandeng presto kan banyak ya. Nah kalau oleh-oleh Semarang langsung Bandeng juara. Ya kan? Kayak gitu banyak cara-cara semacam ini. Nanti Bapak Ibu saya akan dampingi Bapak Ibu bikin PIRT. Makanya supaya cara kerja kita bagus, nanti saya akan dampingi. Ada berapa orang di sini? Absen. Mohon bantu Pak Brisel. Desa mana? Padang Jaya siapa? Ini ada 2 desa, Paluan Pasir Jaya dan Padang. Jauh Bu. Nah. Gerobak. Nggak apa-apa. Oke. Ya, Bu Grizel mungkin bisa dibagi kelompok dulu ya Bapak Ibu. Kalau kelas besar ini enak, ada berapa orang? Satu kelompok, berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3 kelompok. Oke. Kita bagi 3 kelompok ya Ibu, silakan beserta besti bestinya sendiri. 6 orang, sekitar 6 orang. Bapak mungkin yang ada, nggak apa-apa, yang memang kayaknya bapak-bapak ya nggak apa-apa join. Bapak dari KPJ ya? KPJ, yang kemarin enggak? Yang Enggak, kemarin di UMKM pertanian pertama. Oh ya, ya, oh ya. Silakan Pak, join Pak. Ayo Pak, kumpul pas. Pindah di sini loh. Nah, kelompok 1 di sini. Oh.
Grupnya Andre kemarin baru terima 4.000 pack. Nah. Ya, makanya ini duduknya melingkar berhadapan-hadapan, jadi enak dialognya. 6 orang yang lebih silakan gabung gimana Bu? Ya. Apa? Ya. Ya, enak kelompok. Dikasih nama apa ini? Dikasih nama ya, namanya apa ini kelompoknya? Kasih nama ya. Ini sudah nemu namanya, nanti di launching. Namanya kelompok apa ini nanti kasih ya? Kelompoknya namanya apa? Nanti dipikirkan kan kelompoknya. Iya. Ya, Bapak Ibu, silahkan Bu Grizel sama Bu Susan dampingi masing-masing satu. Ditemani mungkin dibantu Mika sama Aji. Saya akan di kelompok 3. Kelompok terbaik nanti. Oke. Masing-masing kelompok akan dipandu orang ya, Bu Grizel sama Bu Susan. Aji mana? Kita kerja kelompok sebentar ya, ini barang 15 menit aja. Membentuk kelompok sendiri nggak Pak? Ya Bapak 3 aja. Sekres itu Bu.